administrasi diatur, disusun di situ untuk siapa nantinya oleh pemerintah. Nah itu kan bisa mengurangi nggak tumpang tindih tadi, yang tanah-tanah masyarakat yang belum bersertifikat yang udah. Kalau dilihat dari tugasnya Bank Tanah itu mengumpulkan tanah-tanah yang tidak Sama memiliki hak atas tanah, ya kan? Jadi tanah negara murni. Misalkan HGB bekas HGB yang sudah berakhir, itu HGB yang ditelantarkan, hak atas tanah yang ditelantarkan diambil lagi masukkan ke Bank Tanah. Bank Tanah nanti akan mendistribusikan untuk kepentingan masyarakat. Tapi siapa yang bisa ngawasi Bank Tanah itu, meskipun di undang-undang juga ada pengawasnya, ya kan? Tapi terkesan bahwa dikelola di Bank Tanah itu jadi rumah baru untuk proyeksi tertentu. Nah itu sih Mas, itu yang menurut aku. Jadi masyarakat bawah itu tidak bisa langsung mengakses itu, pasti sulit. Wong itu birokratif kok, ya kan? Yang itu birokrasi. Jadi kalau katanya guru kita Prof Nur Hasan sama Prof Maria bahwa itu muncul calo-calo baru bisa jadi di rumah itu gitu loh, ya kan? Jadi maklar tanah terkesan nanti. PT siapa yang mau HGU, siapa yang mau HGB, aku punya nih loh. Rebutan tuh. Nah itu pasti rebutan. Pasti rebutan. Timbul lagi masalah. Makanya Bank Tanah ini jadi tugas dan fungsinya dipertanyakan ke depan, bahkan sampai netralitasnya pure murni untuk kepentingan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat atau tidak, ataukah sebesar-besarnya untuk kemakmuran segelintir orang tertentu yang cuman pemodal saja gitu loh. Kasihan kan rakyat. Kalau dulu dulu langsung ke negara, diawasi enak, ya kan? Jadi tidak ketata benar-benar, dikolek benar-benar. Jadi negara di situ tanah negara toh, kan nggak tahu, nggak dikelola gitu loh. Jadi masyarakat yang tahulah, masyarakat sekitar gitu. Ini dulu bekasnya tanah itu kira-kira ada ndak itu, tak kelola tak kuasai fisik tak manfaatkan lah. Itu tapi boleh. Sesuai kan, itu boleh sebetulnya, harusnya gitu. Itu boleh, ya kan? Nah pada saat HGB-nya misalkan nih ya, HGB-nya berakhir, terus kemudian berakhirnya sudah 10 tahun nggak dirawat, ternyata 10 tahun dirawat sama orang itu, ya harusnya pemegang HGB lama itu nggak layak untuk mengajukan hak baru lagi, karena 10 tahun juga sudah kemana 10 tahun gitu. Ya, sudah dirawat. Itu sebenarnya menurut Mas malah nggak masalah itu. Itu nggak salah menurut saya. Siapa yang punya etikat baik di situ, meskipun pembuktiannya susah. Bisa jadi pemegang hak atas tanah itu punya etikat yang nggak baik. You punya tanah tapi kamu telantarkan kok. Lu fungsinya kamu punya HGB ngapain, nggak kamu manfaatin? Cuman punya antok. Kasihan dong masyarakat di sekitar yang masih mengakses atas tanah, dan kasihan dong. Boleh silakan. Dari situlah nanti muncul bahwa ada keadilan kepemilikan hak atas tanah. Berarti misalkan nih Mas, contoh kejadian ya. What if? Ya, ini sedikit tentang Bank Tanah sedikit tentang Bank Tanah. Kita kulik lagi masih panjang itu. Tapi nggak apa-apa, itu untuk informasi aja. Kayak gini punya tanah Mas. Deket rumahku. Kayak gini agak jauh dikit lah, beda kecamatan. Aku nih buka lah warung makan di situ. Cegi datang, aku izin lah. Loh kok ada nih? Cegi nanya lah, Pak kok dijadiin warung? Apa Pak, dikit aja Pak, ini lagi sepi, ini kan nggak dipakai juga kan Pak sama Bapak. Udah Pak, pokoknya dijaga aja, ini dah pokoknya. Terus setahun nggak dilihat, balik lagi kok nambah gede warungnya. Mau maju. Tanya lagi, apa ini alasan nggak? Ini apa kok nanti? Tapi itu di atas tanah yang sah ya, di atas hak atas tanah yang masih berlaku ya, masih masa berlakunya masih ada ya. Oke. Terus nggak dipakai tuh Mas, posisinya nggak dipakai. Nggak dirawat lah. Iya. Terus kemudian 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun CG mungkin pindah keluar kota kan. Keluar kota pas balik lagi, ini tanah siapa? Ini tanah saya.
Aku langsung mengakui secara sepihak, saya dari 2000 sekian buka warung di situ. Nggak ada masalah kok. Ini tanah milik Tuhan, milik Allah. itu klasik ya. Klasik ya, pertengkaran ibu-ibu, pertengkaran bapak-bapak yang nggak Itu tahu. sebenarnya boleh nggak sih Mas kayak gitu? Nah, ya sebetulnya nggak boleh ya. Kalau dilihat dari anunya nggak boleh. Tapi konteksnya kan Ya atas persetujuan dari awal, tapi Iya. tapi di tengah jalan kan ada pengingkaran. Iya. Ada pengingkaran bahwa hal yang seperti itu kan sebetulnya nggak boleh. Lain ceritanya misalkan ya kayak tadi awalnya sudah izin, izin dulu. dikasih izin segitu, ya kan segitu ya segitu istiqomah ya. Tapi kok malah nambah. Tapi kok malah nambah. Malah nambah itu juga niatan sudah tidak baik. Itikat baiknya tidak ada. Nah, terus ternyata masa berlakunya udah habis. Dan ternyata si pemilik yang itu nggak sadar. Tapi kan nggak sampai puluhan tahun. Ya, sampai beberapa 10 tahun lah. Nah dia kalau mau menggunakan lagi, dia bisa loh kemudian udah kan ini masa berlakunya habis. Udah yang itu milikmu aja, ayo bareng-bareng dimohonkan hak. Aku pembaharuan hak, tapi penyesuaian, tapi kamu pengajuan hak baru. Atau permohonan hak nanti timbul 2 sertifikat, punyamu dan punya. Tapi kalau aku nggak mau, penjualnya tadi. Kan banyak biasanya ini nih nggak. Penjual nggak mau gimana? Penjual apa? Yang punya warung tadi nggak mau. Posisi ini tanah misalkan tanah itu tuh tanah HGB. Dia tuh buka warung pas masih masa berlaku lah. Terus diemin lah. Segala macam, tiba-tiba CG mau datang mau bangun apa kayak. HGB itu udah habis. Ya. Ya, anggap aja CG nggak paham bahwa itu tuh udah habis. Nah bapak tadi kan yang punya warung udah duluan dong, setelah masa berlaku HGB-nya habis dia tetap buka di situ kan. Nah itu gimana Mas? Kan di tengah-tengah tuh misalnya CG ngajak yang cara Mas Buran kan, kita buat gini. Kalau itu ya cara-cara kompromi itu itu kalau mau dikompromikan kan. Nah, ini nggak panjang tuh. Biasanya daripada kayak aku gini pusing tapi kamu juga ikut ngerawat tanahku kan ya sudah. Tapi kalau kemudian yang satu masih menghendaki pembaharuan hak tapi dia teledor sampai puluhan tahun baru tahu. Tapi yang satu karena itikat baik sudah 10 tahun di situ. buka warung segala Buka warung dan menguasai bahkan sampai ngerasa memiliki, ya kan? Ngerasa memiliki. Itu sebetulnya negara harus memfasilitasi dua kepentingan yang sama. Nah, itu. Nah, itu kan itu tergantung keputusan negara nanti. Bapak butuh enggak untuk bukan terus arogansi si pemilik yang lama. Wis diusir, ini bekas punya aku diusir, kamu ya bodoh kamu. Punya tanah tapi kamu telantarin gitu kan? Iya. Ya ada salahnya semua. Ini milik Allah. Yang satu ngerasa memiliki di situ, gak mau diusir karena itulah satu-satunya akses ekonomi mata pencarian akses dia. kehidupan dia. Nah itu yang sensitif sebetulnya. Bahwa negara harus hadir untuk memberikan rasa keadilan kepemilikan hak atas tanah. Itu menurut aku itu yang penting. Jadi bagus ini. Jadi keadilan kepemilikan hak atas tanah itu. Wah, ini bisa jadi bahan disertasi. Waduh. Berat. Cara-cara seperti ini tuh harus ditempuh loh ya, supaya terhindar konflik Jadi yang punya tanah, yang dulu punya tanah masa berlakunya udah habis, dia juga harus dikasih tahu you juga salah gitu loh. Yang satu yang menguasai secara fisik, you juga jangan terlalu kebangetan. Harus sadar diri juga. Iya, sadar diri. Kamu tuh dulu kamu tuh cuman nguasain fisik gitu loh. Di situ kan ketemu tengah-tengahnya. Nah, tengah-tengahnya komprominya seperti apa? Lagi keadilan kepemilikan hak atas tanah. Ditanyain pemilik yang itu, Pak, ini tidak mungkin ya trackingnya, ditanyain yang pedagang itu yang jualan, Pak, sampean punya tanah nggak selain yang ini? Nggak punya, Pak.
warisan di rumah sana di kampung halaman nggak punya, Pak. Ini satu-satunya tanah saya yang saya harapkan kalau bisa saya punya atas tanah di sini. Satu. Nanya lagi ke yang satunya, yang bekas. Bukan yang pemilik yang lama. pemilik lama. Pak, jenengan punya tanah? Banyak warisan bapak saya gini-gini. Wah, itu dah. Itu kan cara kita men-tracking bahwa ada enggak keadilan di situ mengakses hak atas tanah. Ya, tapi kan terobosan untuk bisa memutuskan bahwa negara harus. Nah, tugas bank tanah itu sebetulnya menurut aku juga bukan mengkolek tanah terus kemudian ditawarkan ke orang-orang tertentu itu kan. Salah satunya juga itu. Harusnya lo ya. Tapi nggak ada bank tanah itu sebetulnya sudah jalan kok. Kalau menurut aku sih malah udah jalan sendiri kok. Kayak apa ya? Apalah yang apa Bang? Yang nggak berguna. Besok kalau ada proyek kayak gitu bank tanah ya kuat terhadap maklar tanahnya, bahasanya ya negara sudah mulai bermain jadi maklar nih. Itu kan kayak dia mau jualan. Itu tanah kan miliknya bangsa. Iya. Bukan miliknya negara. Negara kan cuma menguasai. Pasal 2 kan UPA, hak menguasai kan. Ya. Negara cuma mengatur. Soalnya tiba-tiba mengatur itu dirubah fungsinya menjadi memiliki. Caranya gimana? Pakai kepanjangan tangan dari bank tanah itu. Nah, misalnya ada seseorang yang sudah buat proposal, Pak, tolong PT ku mau bikin HGB di sini sekian ribu hektar atau sekian ratus hektar. Oke, wah proyek besar nih. Besar. Nah, tiba-tiba di bank tanah nggak ada. Dia akan nyari-nyari kesalahan kepemilikan dari hak atas tanah orang lain yang sudah punya hak atas tanah. Itu kayaknya tanah itu udah lama nggak dimanfaatkan sama pemiliknya. Tanah itu kayaknya diterlantarkan. Udahlah, disuntik lah tim pencari fakta ya untuk mengeksekusi tanah terlantar. Karena ada tuh peraturan undang-undang tanah terlantar, ya kan? Nah, disuntiklah itu supaya kerjanya cepat. Bisa nggak? Bisa banget. Itu loh. Itu berkah kan Mas, bukan duit kan mereka nyari. Sekalian lah dengan itu. Sekalian itu. Sekalian dengan yang tadi. Berkah yang konotatif. Tuh, Bu. Jadi kita tuh juga tidak cuman pemerhati saja. Kita harus kritisi juga. Iya. Kita juga harus speak up dong. Iya. Gitu. Karena kita milih kan kemarin. Bukan milih pun itu kan yang untuk kebahagiaan orang sekitar kita kan kita juga butuh ekspresi. Ya kita punya andil dong ya. Misal kamu tetanggamu sama mafia, masa kamu diam aja? Orang hukum lo kamu. Iya. Masa kamu diam aja nggak ngasih saran, nggak ngasih apa? Minimal lah ngasih saran, ngasih bantuan. Itu kan. Spirit dia dukung terus Speak supaya up. dia berjuang untuk mendapatkan haknya lagi. Berarti memang benar Mas, ada di Twitter aku tuh baca, pokoknya ada orang yang nge-tweet pokoknya pemuda-pemudi milenial nih kayaknya nggak ada sumbangsinya untuk negara. Oh iya. Itu ada Mas, ada. Iya ada. Harusnya ya memang. Dari sisi apa? Ya nggak tahu Mas, ada yang nge-tweet gitu di Twitter. Oh iya sih. Kalau dilihat ada benernya juga kan? Karena kurang speak up sih Mas. Ada benernya juga kan? Ya, di sisi lain mereka nggak peka. Ya nggak peka. Ada beberapa permasalahan dari negara itu nggak peka. Iya. Dia cenderung peka pada kepentingan Pribadinya. kehidupan dia pribadi. Kaum milenial ini Ya, nggak ada sumbangsinya untuk negara. Emang kan? Iya. Ada juga baca kok Twitternya. Iya pernah. Baca. Emang kau punya Twitter? Punya. Ada Mas, ada. Kalau aku sih nggak pernah. Mas. Aku nggak punya Twitter. Aku nggak pernah nge-tweet nih. Bikin dong Mas. Seru. Ya. Lebih seruan di Twitter Mas. Apalagi baca debat daripada Facebook.
Aduh, Facebook juga tuh ada dong. Facebook ada, tapi kayak kurang gitu loh Mas. Iya, Facebook itu lain Mas. Ya. Kalau Facebook kan memang banyak ada foto, ada ini. Kalau Twitter kan khusus untuk kata. Jadi mereka tuh serius. Iya. Jadi perdebatannya lebih Nanti dibikin thread. Berarti kayak aku nulis part 1, part 2 kasusnya Rocky Gerung tuh kalau di tweet bagus ya sebetulnya. Sebenarnya bagus Mas. Ya. Kalau saya nulisnya di Facebook sih. Iya, kalau di Twitter itu tapi ada batasnya. kata. Ya, tapi ada batas yang katanya, ya. Jadi pendek-pendek. Nanti dibikin lagi di bawahnya. Di bawah lagi, disambung gitu. disambung. Kurang asik juga sih sebetulnya. Tapi banyak malah informasi itu Di Twitter Mas yang cepat Twitter, ya. yang cepat. Iya sih. Tapi orang komen juga ada batasan kata kan? Iya, semuanya. Ada Jadi batasan bahas kata. kita jadi bahas Twitter. Kalau Twitter tuh kayaknya lebih kritis aja Mas. Iya, banyak Mas. Nanti lihat hashtag orang tuh Kadang komen-komennya kadang nggak mikir gitu. Tiba-tiba ngatain tolol. norak. Bunga. So ngerti. Iya. Kritisi nggak tahu itu menghina aja Pak. Menjelaskan. Kalau Twitter tuh dijelasin dulu ini kenapa. Ada juga yang tetap kayak gitu tapi rata-rata gitu. Kayaknya nggak cocok deh. Ini. Coba lihat tweet ini. Dia sambungin ini. Kita ada perdebatan lebih itu. Jarang juga viral Mas. Makanya lebih aman. Nah, saya biasanya kenapa kaum milenial itu kurang speak up, kurang nggak ada simbangsinya. Ya karena itu tadi sih Bang. Dikit-dikit takut dibilang norak. Nanti takutnya dibungkam. Maka dari itu sih Bang, saya mikirnya milenial sekarang itu kurang speak up. Mungkin speak up-nya dari akun alter mungkin ya. Iya. Kan banyak yang kejadian kan Mas, banyak yang kejadian tuh kasus-kasus terungkap tuh dari tweet nge-tweet mereka. Iya, kayak yang minum racun kemarin tuh yang dihamilin dari Twitter asalnya. Duluan. Nah Mas, terakhir Mas, ini kan Ya. udah sejam. Kalau menurut Mas, sertifikat itu gimana Mas? Apakah mengurangi menurut Mas ya? Kalau pandangan Mas, itu sebenarnya bisa mengurangi potensi konflik nggak? Dilihat dari apa? Kalau aku sih ya, semuanya punya plus minusnya. Cuman dunia sekarang ini lebih ke tren ya, lebih trennya ke yang elektronik, sehingga mau nggak mau bahwa piranti hukum harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Kayak itu lah ya, mengikuti perkembangan zaman. Bahwa kemudian sertifikat yang bersifat manual itu diganti dengan sertifikat elektronik selama pirantinya itu lengkap, detail, lebih detail dari yang lama, hardcopy. Ya kan, dan fungsi transparasinya juga oke, ya kan? Itu bagus menurut saya. Jadi cuman yang jadi masalah harus ada peta induk mengenai data fisiknya. Selama ini kan masih ada PTSL, program terus, seluruh Indonesia kan harus disertifikatkan semua, sehingga ada satu peta dasar, peta induk satu Indonesia. Kata Pak Sumardian kayak gitu kan. peta induk, sehingga dari setiap peta itu tidak ada kemungkinan ada tanah-tanah yang lowong, tanah-tanah yang liar, tanah-tanah yang nggak kedaftar, itu bisa diotak-atik sana sini, ya kan. Ya adanya yang tanah yang terdaftar saja. Jadi tanah yang terdaftar, oh aku pengen beli tanah di sana, luasnya sekian, di alamatnya ini, tinggal ngeklik saja kalau ada peta dasar. Tek sini, bener nggak ini miliknya si ABC, rampung. Itu elektronik tuh kalau pirantinya lengkap, BPN juga kuat, servernya itu bagus. Sebenarnya ada websitenya Mas, aku kemarin tesis. Apa? Bumiku apa kalau nggak salah, tapi belum lengkap Mas. Sentuh. Bukan, ada pokoknya website yang pokoknya dia tuh udah membagi bidang-bidang tanah di seluruh Indonesia. Nggak mungkin. Ada Mas. Nggak mungkin ya, itu tapi cuman fisik lengkap aja, tetap belum lengkap. Kalau fisik. Itu
Itu kendalanya pemerintah di situ. Kendalanya pemerintah di situ. Bahwa oke lah di Jogja saja ada tanah sultan sebagian. Caranya kan jadiin satu gimana? Ya kan? Berarti kalau misalnya aku mau beli tanah tapi ternyata di peta dasar masuk di lingkungannya tanahnya sultan. Oh, ini tanahnya siapa? Besok ke depannya kan seperti itu gitu ya. Aku mau beli tanah, tek, aku tracking nih. Ya kan? Di laman websitenya BPN ya. Tek, saya beli tanah di alamat ini, jalan ini, nomor ini, petaannya ini, luasnya ini. Kan detail kan? Iya, detail. Detail. Akhirnya tek ketahuan. Oh, itu kok tidak kok ini tanah kok nggak ada pemiliknya. Kok ini tanah kok belum bersertifikat, ya kan? Nah, itu malah orang jadi bingung. Ini tanah statusnya gimana? Orang jadi malas mau beli itu, gitu kan? Akhirnya beli yang pasti-pasti aja. Jadi besok ke depan arahnya akan ke situ, gitu loh. Ya, walau kita ini ngomongin jauh lah. Ya, jadi tinggal kalau elektronik tinggal di kode-kode saja lah. Misalkan kode SU nomor sekian, tinggal ngeklik itu, klik. Oh, kalau SU-nya tanggal sekian, nomor sekian, ya kan? Luasnya sekian. Itu kan surat ukur ya, nah, SU-nya. Terus kemudian, oh, aku pengen ngeklik sejarah pemilikannya. Siapa aja mulai dari pemilik pertama kali siapa? Diklik, tek, keluar. Sejarah. Wah, bagus itu. Wah, itu Keren sih kalau itu. Jadi nanti kepemilikan hak atas tanah itu sudah mengarah ke hal yang positif. Pendaftarannya bukan ke negatif. Kan sekarang negatif bertendensi positif kan, sebagai alat bukti kuat tapi tidak mutlak, ya kan? Kalau besok kalau sudah milik itu, pada sejarahnya nggak ada sengketa dan macam-macam, masalah sengketa pasti akan ada terus, penipuan, pemalsuan dan macam-macam itu pasti akan ada. Nah, Itu. Iya. apabila itu Mas, sertifikat elektronik Mas, apakah nanti akan tidak menimbulkan masalah baru lagi mengenai pemalsuan tanda tangannya Pemalsuan tanda tangan apa? di sertifikat itu Mas? Loh, itu bisa jadi terjadi ya, bahwa sertifikat yang sekarang saja itu banyak yang dipalsukan kok. Ya kan? Memang beneran palsu, Iya, bukan memang dari benar-benar palsu, luaran. memang kertasnya bukan dari BPN, ya kan? Nomor serinya beda, ya kan? Isiannya itu ada yang beda. Kalau detail tuh yang palsu pasti